Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kiela Aulia, NPM 444222136. Di sini saya menjelaskan tentang modul inventory atau warehouse. Stepnya itu yaitu incoming shipment, internal transfers, outgoing shipment, dan reporting. Inventory ini untuk mengelola alur barang masuk dari raw material, perpindahan antar lokasi, pengeluaran barang jadi atau ready goods dari gudang secara efisien dan real time. Yang pertama itu incoming shipment. Gunanya itu untuk menerima barang masuk berupa bahan baku atau raw material dari vendor ke lokasi gudang. Memvalidasi dokumen receipt akan menambahkan stok secara otomatis. Lalu ada internal transfer, memindahkan barang antar lokasi seperti dari gudang ke lokasi produksi atau dari lokasi produksi ke gudang jadi. Proses dilakukan langsung di modul inventory. Terus ada outgoing shipment untuk mengelola pengeluaran barang jadi atau ready goods untuk dikirim ke pelanggan. Validasi delivery order akan mengurangi stok dari gudang secara otomatis. Yang terakhir ada reporting untuk menyediakan laporan terkait pergerakan stok, nilai persediaan, dan lokasi barang. Dapat difilter berdasarkan tanggal, produk, atau gudang. Hmm. Selanjutnya ada skenario dari inventory atau warehouse. Di sini kita memfokuskan pada incoming atau RM dan outgoing atau RG. Yang pertama itu kita buat lokasi gudang dengan menambahkan dua lokasi, yaitu gudang bahan baku atau bisa disebut incoming dan gudang barang jadi atau bisa disebut outgoing. Inventory adjustment itu untuk menginput stok awal bahan baku di gudang bahan baku. Contohnya di sini nanti kita akan menginput oli 100 piece. Lalu ada incoming, yaitu menerima bahan baku dari vendor dengan cara kita membuat receipt, lalu kita pilih gudang bahan baku sebagai lokasi tujuan, terus kita memvalidasi dan stok pada gudang bahan baku akan bertambah. Lalu ada internal transfer, yaitu memindahkan bahan baku ke lokasi produksi dengan cara membuat internal transfer dari gudang bahan baku ke lokasi produksi lalu memvalidasinya. Terus ada transfer barang jadi. Setelah produksi selesai, lalu kita pindahin nih produknya ke gudang barang jadi, yaitu dengan cara membuat internal transfer dari lokasi produksi ke gudang barang jadi, lalu memvalidasinya. Lalu ada outgoing. Kita mengirim barang ke pelanggan dengan cara buat delivery order dari gudang barang jadi, memvalidasi, dan stok barang jadi itu akan berkurang. Lalu terakhir adalah para inventory, yaitu melihat pergerakan dari stok bahan baku sama barang jadi, nilai persediaan, dan stok on hand. Selanjutnya, kita akan langsung mengaplikasikannya dengan database yang sudah tersedia. Ini merupakan tampilan awal dari Odonya dengan eh, mengakses database yang sudah disediakan. Lalu kita ke sini, terus kita pilih modul inventory. Di sini kita mau pencet configuration, terus kita setting. Nah, di sini multi-step routersnya akan saya nyalakan. Storage location-nya juga akan saya nyalakan. Lalu setelah itu kita akan ke configuration lagi, terus kita pencet warehouse-nya. Ini kita save dulu. Nah, setelah itu kita pencet kita pencet configuration-nya, kita pencet warehouse.
Nah, di sini kan udah ada tampilan seperti ini. Lalu kita pencet yang new. Ini langsung kita ganti aja ke jasa servis kelompok saya, yaitu PT Motorride. Kita isi nama perusahaannya, terus habis itu kita short name-nya itu M-Ride. Di sini saya tulisnya. Lalu di sini saya setting receive good in input dan quality and then stock menggunakan three step. Habis itu di outgoing shipment-nya saya juga memakai yang three step. Lalu setelah itu kita pencet ini save. Nah, tuh kita masuk ke modul purchase nih, kita masuk ke modul purchase. Ini merupakan tampilan modul purchase-nya itu. Lalu kita klik new, kita membuat RFQ-nya. Ini eh saya memakai yang PT Komponen Motor 5. Lalu di sini saya mau add produk. Di sini kita pakai yang yang storage box aja. Terus habis itu kita pakai quantity-nya 10. Yes. Di sini order deadline-nya kita buat biar yang sama saja. Terus biar company-nya kita buat authorite. Terus kita save, lalu kita confirm. Lalu setelah ini kita ke modul inventory lagi. Nah, nih kita ke di sini tuh udah ada banyak pilihannya. Nah, kita pencet yang receipt. Nah, ini. Lalu ini tadi pesanan yang RFQ yang sudah kita buat, kita validate.
Lalu setelah itu kita back to nah, ke sini. Nah, kita ke internal transfer. Nah, terus kita pencet ini. Nah, ini merupakan tampilannya. Lalu kita validate. Lalu setelah kita validate ini, kita ke detail information, ke detail operation. Lalu setelah tampilan seperti ini, kita pencet ini, terus kita pencet yang ini. Lalu setelah seperti ini, kita pencet ini, lalu kita pencet produknya. Nah, ini merupakan tampilan jenis produknya. Nah, ini tuh produk namanya itu storage box yang tadi kita udah pesen. Nah, ini merupakan ada produk type-nya, ada invoice-nya, ada re-invoice-nya. Itu ada one hand-nya, ada 28 unit. Sold-nya 0, purchase-nya 10. Lalu, habis itu kita pencet yang di samping, icon di samping inventory ini. Terus kita ke modul sales. Setelah itu, kita buat quotation. Nih, kita pencet yang Astra TBK ini. Terus tadi produknya sama yang kayak tadi. Jadi kita ganti aja deh dengan yang ada ini. Nah, udah. Kalau kita mau search juga bisa. Jadi kita kuantitinya 10.
Lalu kita pencet confirm. Nah, ini dari quotation send lalu berubah jadi sales order. Ini nomornya juga berubah. Itu kita pencet yang delivery. Ini kita validate dulu. Ini dari draft, waiting, ready, ke done. Ini. Lalu kita ke modul inventory lagi. Kita lihat yang di pick ini. Nah, yang di pick ini udah tidak ada karena tadi udah kita ready-in dan udah kita validasi. Jadi barangnya juga udah sampai dan juga udah dikirim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.